Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pemodelan Sistem Informasi Manajemen Usaha Dagang X. Dan yang saya hormati Bapak Mansur Yafi, SDMT selaku dosen pengampu, dan penyusun saya sendiri Muhammad Farizki Al-Muzain Khairul Qulub. Pemodelan Sistem Informasi Manajemen Usaha Dagang X. Di zaman modern sekarang ini, industri mulai bertransformasi melalui perangkat lunak untuk meningkatkan keuntungan dengan cara yang efisien dan efektif. Peningkatan melalui perangkat lunak tersebut memungkinkan perusahaan untuk menambah keuntungan tanpa harus berinvestasi pada infrastruktur baru atau melatih karyawan baru. Peningkatan tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan pelayanan pembeli dan manajemen operasi harian mereka. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sistem informasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola datanya secara terstruktur dalam cara yang logis dan efektif. Bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pemilik dari usaha dagang X ingin membuat sistem informasi yang dapat sesuai untuk digunakan dalam bisnisnya. Latar belakang usaha dagang X merupakan sebuah organisasi usaha di Solo yang bergerak di bidang jual beli, khususnya jual beli plastik daur ulang. Usaha ini memiliki banyak macam produk yang diperdagangkan seperti biji PP, biji PE, biji PET, biji HD, material PP, material PE, dan lain-lain. Usaha ini berawal dari penawaran secara langsung di mana pemilik mencari pembeli dahulu sebelum mencari barang yang akan dijual. Harganya pun ditentukan dengan cara tawar-menawar, menyebabkan harganya menjadi fluktuatif. Seiring waktu usaha ini semakin berkembang, pembeli dan penjual yang sudah menjadi rekanan pun sudah banyak dan barang yang dijual juga bertambah jenisnya. Perkembangan yang terjadi pada usaha ini membuat manajemen proses transaksi dan pembuatan keputusan semakin rumit. Rumitnya manajemen usaha ini bisa dimudahkan dengan pembuatan sistem informasi. Sistem informasi yang memiliki fungsi untuk mencatat proses transaksi usaha, mencetak surat jalan dan nota, pembuatan laporan secara otomatis, dan bisa memberikan harga usulan yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga beli dan harga jual. Dan metode penelitian yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan adalah langkah untuk menentukan topik penelitian. Tahap ini dimulai dengan penelitian pendahuluan, identifikasi masalah, studi pustaka, rumusan masalah, penetapan tujuan penelitian. Dan yang kedua, pembuatan proses bisnis perusahaan. Tahap pertama yang dilakukan dalam perancangan sistem informasi adalah pembuatan sistem informasi. Tahapan ini dilakukan guna mengetahui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses keluar masuk barang. Dan yang ketiga, pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini dilakukan untuk menentukan fitur apa saja yang terdapat dalam sebuah sistem informasi, aliran data yang terjadi, dan interaksi yang terjadi antara sistem dengan pengguna. Pemodelan sistem ini menggunakan bantuan konteks diagram dan data flow diagram. Dan yang keempat, pembuatan Entity Relation Diagram atau ERD. Pembuatan ERD dilakukan setelah pembuatan DFT selesai dilakukan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan rancangan database yang akan digunakan dalam sistem informasi. Penentuan variabel-variabel penting dan tabel-tabel dibuat dalam tahap ini. Dan yang kelima, pembuatan database. Tahap pembuatan database adalah tahap untuk membuat database yang akan digunakan pada sistem informasi. Tahap ini dilakukan berdasarkan ERD yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang keenam, perancangan user interface atau UI. Perancangan UI dilakukan untuk menentukan tampilan pengguna, kenyamanan, dan kemudahan pemakaian aplikasi oleh pengguna juga menjadi pertimbangan dalam tahap ini. Dan yang ketujuh, pembuatan aplikasi. Setelah perancangan UI selesai, langkah selanjutnya adalah pembuatan aplikasi. Aplikasi yang akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Bahasa pemrograman Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk pemula. Dan yang kedelapan, implementasi. Pada tahap ini, pengguna akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Guna dari tahap ini adalah mendapatkan data bahwa aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah di atas. Dan yang kesembilan, kesimpulan dan saran.
Tahap akhir yang dilakukan adalah evaluasi sistem informasi yang telah dibuat dan penarikan kesimpulan. Hasil evaluasi akan dijadikan saran guna pengembangan sistem informasi lebih lanjut. Hasil dan pembahasan analisis proses bisnis. Pada bagian ini dijelaskan seluruh proses bisnis yang berjalan di usaha dagang X. Proses bisnis yang berjalan pada usaha dagang X secara umum bisa dibagi menjadi 3, yaitu pembelian, pengelolaan, dan penjualan. Ketiga proses bisnis tersebut saat ini masih dijalankan secara manual di usaha dagang X dengan buku catatan, nota, dan surat jalan. Sehingga pada saat pembelian, pengelolaan, dan penjualan akan muncul kendala seperti pencatatan transaksi yang dilakukan karena pencatatan dalam arsip yang berbeda dan penyimpanan bukti fisik yang rawan hilang atau terselip. Dampak yang bisa terjadi karena kendala di atas dapat dirasakan saat pembuatan laporan transaksi bulanan. Penyimpanan catatan dalam arsip yang berbeda-beda akan menjadikan pembuatan laporan memakan waktu yang lama. Kendala lain yang dapat muncul adalah penentuan harga beli dan harga jual barang. Harga beli dan harga jual barang pada usaha dagang X memiliki nilai yang sangat fluktuatif. Hal ini dikarenakan harga pada setiap transaksi berdasarkan hasil proses tawar-menawar yang terjadi antara pemilik usaha dagang dengan supplier ataupun antara pemilik dengan customer. Proses bisnis pembelian. Proses pembelian barang pada usaha dagang X yang dimaksud adalah pembelian barang untuk dijual kembali. Barang yang dibeli dapat berupa material, biji plastik, dan biji plastik. Yang ketiga, proses bisnis pengelolaan. Proses pengelolaan barang pada usaha dagang X dilakukan untuk mengubah stok material biji plastik menjadi biji plastik. Proses pengelolaan dimulai dengan mempersiapkan barang yang akan dikirim. Proses bisnis penjualan. Barang yang dijual pada usaha dagang X memiliki 2 jenis barang, yaitu material biji plastik dan biji plastik. Yang kelima, data flow diagram atau DFD. Data flow diagram DFD adalah diagram yang menunjukkan aliran data dalam sistem informasi, tetapi tidak menunjukkan langkahnya per proses. Sebuah set DFD menunjukkan model logika yang menunjukkan fitur yang dimiliki dan cara mengelolanya. Pemodelan ini diperlukan untuk memudahkan pencairan desain sistem informasi yang paling efisien. Dan yang keenam, konteks diagram. Konteks diagram menggambarkan sistem pada informasi di usaha dagang X secara menyeluruh. Berdasarkan gambar 1, pihak yang terlibat langsung dengan sistem adalah administrasi. Hal ini dikarenakan administrator sistem ini hanya pemilik usaha. Fungsi administrasi dalam sistem ini yaitu mencatat keluar masuk barang, mencatat transaksi pembelian, pengelolaan, dan penjualan, membuat surat jalan atau nota, mencetak laporan persediaan dan laporan transaksi. Dan seperti gambar yang di bawah ini. Yang ketujuh, barang masuk. Form ini digunakan untuk melakukan proses pencatatan penerimaan barang yang saat di proses pembelian atau proses pengelolaan. Gambar di bawah ini adalah tampilan yang dibuat untuk fungsi mencatat penerimaan barang. Barang keluar. Form ini digunakan untuk melakukan proses pencatatan pengiriman barang yang saat di proses penjualan atau proses pengelolaan. Gambar di bawah ini adalah tampilan yang dibuat untuk fungsi mencatat pengiriman barang. Pertama, administrasi memasukkan nomor transaksi, kemudian administrasi memasukkan data barang pada form sebelah kiri. Barang yang telah dicatat akan dimasukkan ke tabel sebelah kanan. Setelah selesai, tekan tombol save untuk menyimpan dan membuat surat jalan. Form surat jalan terdapat pada gambar di bawah ini. Kesimpulan, setelah penelitian dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi yang dibuat memiliki fitur untuk mencatat proses penjualan, pembelian, dan pengelolaan barang, kemudian membuat laporan transaksi bulanan. Yang kedua, sistem informasi yang dibuat memiliki fitur untuk mencetak surat jalan dan nota secara otomatis karena pembuatan surat jalan dan nota secara manual dapat terjadi kesalahan. Yang ketiga, sistem informasi yang dibuat memiliki fitur harga usulan, yaitu fitur untuk membantu menentukan harga saat pembelian maupun penjualan. Dan yang keempat, sistem informasi yang dibuat memiliki fitur mencatat persediaan dan membuat laporan persediaan bulanan. Daftar pustaka yang pertama, Coronel Carlos Stephen Morris, Peter Robb, 2011, Database System Design Implementation and Management Edition, Boston, China Learning, Hartono,
Rostianingsih, S. Setiabudi, 2015, Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Administrasi pada Gibson Mulia Jaya, diakses tanggal 15 Juni 2016. Yang ketiga, Indraswuri, Ines Desti et al. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar UPTK dan SD Kecamatan Keponagung, diakses tanggal 10 September 2015 dari ijns.org. Dan yang keempat, Koisuma A 2011, Perancangan Sistem Manajemen Basis Database sebagai penunjang sistem informasi skripsi di Program Studi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lawton Kenneth C. Jane P. Lawton 2010, Manajemen Information System 12 tahun edition New Jersey Person Practical. Yang keenam, Mikritakis, Spiros dan Stephen C. Welwright 1989, Forecasting Methods for Management First Edition Singapore, John Wiley dan Sons INC. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa wal muwafiq ila waqtumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.